Tokyo. Yo, minasan konnichiwa. Apa kabar semua pecinta bola seluruh Indonesia, Southeast Asia pada umumnya? Ya, welcome back to Garuda Japan. Hari ini kita akan membahas pertemuan nanti antara Indonesia dengan Jepang di kualifikasi Piala Dunia round 3 di Indonesia di Gabekaya. Juga kita akan membahas kemenangan adik-adik kita umur 17 yang ada kontroversial sedikit. Saya akan memberikan pendapat saya yang secara pribadi tentang ini. Nanti terakhir baru kita lihat cuplikan pertandingan U17 kita lawan Australia U17 yang berhasil berkesudahan draw, dan hasilnya umur 17 kita ini lolos Piala Asia. Itu yang penting pun menurut saya. Yang orang yang tahu hasil, ya, kadang kita nggak perlu main cantik juga. Bertahan juga salah satu daripada taktik dalam permainan sepak bola. Yang penting lolos, ya. Masalah permainan, main apa sepak bola gajah itu ini nanti kita bahas. Jadi without further ado, sit back, relax, ambil kopinya dulu, kita enjoy the intro. Alright. Welcome back to Garuda Japan channel. Yang baru di sini perkenalkan Garuda Japan. Saya penggemar Garuda yang sudah lama berdomisili di Jepang. Di intro tadi ada anak saya yang ibunya orang Jepang yang lagi latihan di Barcelona Academy di Tokyo. Mohon doanya semoga nanti bisa jadi pemain top dan mengharumkan nama bangsa. Amin. Saya juga di sini bekerja sebagai seorang pelatih renang. Jadi saya juga seorang coach walaupun beda olahraga. Saya pecinta sepak bola seperti pada umumnya orang Indonesia dan Southeast Asia pada umumnya, ya. Hari ini saya akan memberikan pendapat tentang Indonesia nanti yang bertemu dengan Jepang, yang kita tahu yang sangat kuat ya di grup kita. Dan juga hasil pertandingan adik-adik kita yang kontroversial banyak sekali di YouTube yang menurut saya terlalu over lah itu. Ya, nanti kita bahas hasil pertandingan. Pertama kita akan bahas dulu ini antara Jepang dan Indonesia, karena saya berdomisili di sini, saya tahu persis kekuatan tim Jepang ini. Mereka tanpa diragukan lagi tim terkuat, tapi bukan berarti mereka nggak bisa dikalahkan. Paling nggak ditahan imbang, itu udah dibuktikan oleh Australia di pertandingan terakhir. Saya nonton itu langsung. Kita harus jangan malu tiru cara Australia, taruh parkir bus dan counter attack. Itu aja caranya menghadapi. Kalau kita menghadapi dengan open play Jepang, itu sangat berbahaya sekali. Mereka dipenuhi pemain-pemain yang berskill tinggi, ya. Skill mereka sangat tinggi. Determinasi mereka jangan diragukan. Terus Jepang adalah tim seperti apa ya? Jepang ini mereka tidak akan memberi ampun atau kasihan kalau mereka bertemu tim lemah. Mereka akan mencetak skor sebanyak-banyaknya. Mereka akan permalukan Anda di kandang dengan sesadis-sadisnya kalau Anda lemah. Jadi jangan malu tiru Jepang tuh, taruh 5 back sejajar di belakang. Terus taruh pemain yang punya
insting counter attack bagus di depan. Simple as that. Keuntungan Indonesia adalah sebagai tuan rumah dengan supporternya yang sangat militan. Menurut saya yang kedua, Indonesia baru aja kalah dari Cina. Itu kalau kita ambil dari sisi positif psikologi, kita dari di kondisi yang sangat memungkinkan akan bermain habis-habisan saat bertemu Jepang. Karena kita baru saja kalah dari tim yang kita anggap kita bisa menang paling lemah di grup ini. Itu kenyataan yang sangat menyakitkan dan suatu pelajaran buat tim kita, buat semuanya, termasuk pundit-pundit bola, juga supporter seperti kita. Jangan terlalu over confident dan underestimate satu tim. Jepang juga nggak bisa underestimate Indonesia. Jadi di pertandingan ini prediksi saya Jepang juga akan bermain bagus. Kenapa? Hasil pertandingan terakhir mereka itu mereka draw di kandang mereka, itu hasil yang sangat cukup mengecewakan buat supporter mereka waktu menghadapi Australia. Dan hasil ini juga akan memberikan early warning sign kepada mereka, jangan terlalu pongah ya. Jadi saat mereka bertemu Indonesia ini, mereka juga akan bermain habis-habisan. Saya sangat berharap kemarin mereka menang lawan Australia. Biasanya Jepang kalau udah positif lolos Piala Dunia, mereka akan memainkan pemain-pemain lapis kedua mereka. Itu Jepang. Tapi dengan hasil imbang ini saya meragukan itu. Mungkin Jepang akan full team, akan bermain habis-habisan juga di GBK. Jadi pertandingan ini menurut saya sangat menarik. Kalau saya sebagai coach, saya akan meniru cara Australia. Saya akan melakukan counter attack aja. Gak usah neko-neko. Gak usah sok-sok hebat ketemu Jepang. Atau try to open play dari awal. Itu sama dengan bunuh diri menurut saya. Saya harap coach Sintayong tahulah itu ya, apa yang harus mereka lakukan. Prediksi pertandingan, prediksi saya imbang bisa. Insya Allah imbang. Kemungkinan menang itu bisa juga. Mana tahu ya. Mana tahu, ada juga meski 30% menurut saya. Tapi untuk imbang itu kemungkinan besar bisa. Menang juga bisa. Saya sangat berharap sekali Indonesia nggak kalah di pertandingan ini. Ini akan berpengaruh dengan kalau kita bisa imbang saja atau apalagi menang, ini akan sangat mengangkat moral para pemain kita ya. Begitu saja untuk pertemuan Jepang dan Indonesia nanti. Terus saya akan membahas topik yang menarik ini tentang adik-adik kita umur 17 kemarin. Ini saya sedikit agak kesal melihat YouTuber media massa yang menurut saya terlalu over lah mengkritik mereka ya. Anak-anak ini masih usia dini, nggak perlu dikritik terlalu berlebihan. Coba kita lihat cuplikan pertandingan dari teman Timnas TV kita, subscribe dia ini ya. Saya tidak melihat betul. Ini dia cuplikan pertandingannya. Kita lihat dulu. Peluang-peluang berbahaya dari Indonesia.
pertandingan Australia bermain di belakang ini nggak perlu disalahin. Negatif Australia, negatif football. Mereka ingin menang juga. Itulah lebih kurang ya saudara-saudara cuplikan pertandingan. Di pendapat saya, pertama apa? Australia main negatif football begitu. Mereka udah positif menang. Mereka juga ngeri dengan timnas kita karena udah berapa kali, 2 kali ada tuh peluang matang sebenarnya dari counter attack. Kalau mereka yang terakhir itu kalau pasnya ke kanan jauh itu gol itu. Australia udah tahu ngeri dia dengan timnas kita. Jadi mereka main begitu. Timnas kita juga takut open play. Open play sangat berisiko sekali kalau mau menyerang Australia. Sok-sok jadi pahlawan di sini mau entertain, bermain bagus. Bisa-bisa kita nggak lolos Piala Asia, lebih-lebih dihujat lagi. Taulah supporter timnas kita. Udah bermain lolos Piala Asia aja dengan seperti U20 Indra Sapsi masih aja diejek-ejek. Seolah-olah negara kita itu udah sekelas Jepang, sekelas Eropa permainannya. Itu istilah show some appreciate, oke. Saya bukan berarti saya setuju dengan timnas cara bermain ini, tapi saya nggak bisa juga menyalahkan mereka. Permainan bola negatif itu udah sering terjadi. Ingat dulu Thailand dengan Vietnam juga melakukan hal begitu hingga kita tersingkir. Ingat sendiri, itu sering terjadi di tim nasional, internasional juga sering terjadi. Meski kita nggak setuju, tapi nggak perlu mengkritik berlebihan. Saya lebih nggak setuju kalau mereka nggak lolos. Ya, mana yang setuju dengan pendapat saya, tolong di like video ini, di subscribe, di share. Itu pendapat saya. Saya lebih nggak setuju kalau timnas U20 kita, 17 kita ini nggak lolos Piala Asia. Mau dia bermain apa, I don't give a shit. Karena apa? Inilah permainan bola. Permainan bola itu bertahan salah satu taktik juga. Australia jelas sudah ketakutan, nggak mau mereka menyerang lagi. Lah kita mau open play, mau ngatak mereka akan terbuka gap-gap mereka. Oh, itu sangat berbahaya. Kita jelas permainan kita di sini jelas counter attack. Mau open play. Jadi nggak ada yang perlu disalah-salahin berlebihnya. Sudah, congratulations untuk adik-adik umur 17 yang untuk sosok kritik itu, come on man. Coba lu yang main di sono. Itu nggak perlulah. Yang sudah kalau mereka nggak bermain ya itu memang nyatanya memang begitu. Serba susah. Australia mau tetap open play, mau nyerang kita. Mereka udah terancam beberapa kali di babak pertama oleh serangan balik kita, sangat berbahaya. Nah kalau mereka sempat kalah, mereka takut juga nggak lolos. Kan belum ada yang pasti saat pertandingan ini. Indonesia juga kalau takut kalah belum tentu bisa lolos. Malah tambah dihujat lagi. Jadi sudahlah menurut saya. It's enough ya. Show some appreciate. So saya pribadi tepuk tangan buat adik-adik umur 17. Di posisi Anda begitu ya. Lihat pelatih Vietnam dengan Yaman juga bermain gajah. Tapi pelatih Vietnam malah mendukung pendukung Vietnam diam-diam aja. Pelatih Vietnam ngomong ya daripada kita banyak cedera, nguras-nguras tenaga untuk apa? Bagus lebih bagus bermain aman dan lolos. Itu di sepak bola itu ya bertahan itu salah satu taktik. Menurut saya lebih baik, lebih bagus mereka daripada kita nyogok wasit atau gimana. Nyuruh panjang-panjangin waktu. Itu kan. Jadi come on lah. Teman-teman yang suka menghujat sok-sok, mengkritik berlebihan sudah cukup. Congratulations. Itu adalah bagian dari permainan. Meski kita bukan berarti saya setuju ya, tapi coba taruh posisi kita di mereka. Mau nyalahin Australia udah positif lolos. Mereka udah di babak pertama udah mencoba menyerang, mau bikin gol, tapi malah mereka yang berbahaya, posisi berbahaya sekali saat di counter attack Indonesia. Hampir-hampir peluang gol, 2 peluang gol itu di sana. Kalau sempat itu terjadi,
Indonesia yang bisa menang. Australia berbahaya, akan sangat menyakitkan kalau mereka nggak lolos kan. Apalagi Indonesia. Indonesia kalau kalau kalah, skema permainan mereka jelas, mereka cuma mau counter attack. Ya kalau mau berubah, ambil resiko open play, menurut saya bodoh juga. Yang penting menang. We don't give a shit. Lolos Asia udah, congratulations. Oke, begitu saja menurut saya. Ya, Garuda Jepang, supporter pecinta timnas Indonesia di Jepang. Saya juga baru ngantar anak saya, dia ikut Asian Cup-nya Barcelona ya di Nara di Jepang. Seluruh Barcelona Academy kayaknya kumpul di Jepang ini. Dia ikut pertandingan di sana. Under 10 di bawah umur 10 tahun. Oke, begitu saja teman-teman. Good luck. Mari kita dukung timnas kita sama-sama dengan segala duka dan bahagia, susah senang. Kita sama-sama kasih hal-hal yang positif lah. Ya. See you next time. Thank you for watching. Subscribe ya. Save videonya biar jangan orang berhentilah menghujat-hujat. Sok-sok pahlawan ya. Ya men, yang penting lolos itu aja. Bye bye. Mata